Dari satu. Oke, selamat pagi nak. Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Alexius. Sebelum mulai pelajaran, mari bersama. Oke, di sini ada yang absen? Enggak ada. Ya, ya. Oke, kabarnya gimana hari ini? Baik? Baik. Hari ini kita masuk interaksi spasial desa dan kota. Jadi nanti saya jelaskan tentang desa, saya jelaskan tentang kota dan tingkat perkembangannya saja. Tingkat perkembangan desa, tingkat perkembangan kota, hanya itu saja. Jadi kalian di sini nanti ada KD-nya. Jadi KD-nya adalah menganalisis struktur ruangan desa kota, interaksi desa dan kota. Tujuannya nanti kalian bisa mengerti atau penjelasan arti desa dan kota. Terus kamu tahu ciri-ciri desa itu gimana, ciri-ciri kota gimana, dan tingkat perkembangan desa kota gimana. Itu ya. Jadi ada 4 poin yang hari ini yang saya jelaskan. Di sini teman kelompoknya teman sebelahnya saja, jadi berdua saja, jadi berpasang-pasangan. Oke, sebelum kita masuk materi, Bapak ada pertanyaan pemantik. Oke, pertanyaan pemantik. Manakah gambar ini dapat dijumpai? Jadi dari gambar kalian harus bisa menentukan sesuai dengan judulnya yang tadi. Oke, judulnya tadi apa? Ada yang mengatakan tujuh tangan. Apa tadi judulnya? Desa dan kota. Oke, desa dan kota. Pertanyaan pertama ini gimana? Kota. Tunjuk tangan. Nggak boleh kota. Tunjuk tangan baru. Patrick. Kota. Oke, kota. Yang kedua, ini di mana? Kota. Yang ketiga, ini mana? Desa. Desa. Oke, kita tahu ya mana desa, mana kota. Oke, mau jelaskan dulu arti desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah ditempati oleh seluruh penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk dalam kesatuan masyarakat dan umum yang punya organisasi pemerintahan terda di bawah camat dan lurah menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam kegiatan NKRI. Itu desa. Jadi desa ini adalah setara dengan kelurahan atau dia urutan pemerintahan yang paling terkecil. Oke, pertanyaannya, desa itu dipimpin oleh siapa? Tangan. Kepala desa. Berapa tahun dan berapa periode? Sabrina. Berapa nak? 8 tahun. Berapa periode nak? Berapa periode biasanya menjabat? Maksimal. Siapa? Berapa? Ya benar, 2 periode. Oke. Jadi desa itu dia menjabat sekarang tahun 2024 8 tahun. Dipilih oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Bedanya sama lurah apa Pak? Kalau lurah diangkat oleh bupati. Kalau desa dipilih oleh langsung melalui sistem pemilu di sekitar wilayah tersebut. Jadi dia 8 tahun menjabat. Kalau misalnya nih, contoh Renon kepala desa, dia 2 periode bisa. Kalau dia bagus, jadi 16 tahun menjabat. Kalah sama presiden ya. Presiden itu 10 tahun karena 2 periode 5 tahun. Oke, ciri-ciri desa yang pertama. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Tunjuk tangan. Oke, Jos. Penduduknya sedikit. Enggak, dari gambar ini Dari gambar ini asri. Asri. Ada gambar padi, berarti ciri-cirinya apa itu? Kegiatannya apa? Apa nak? Sumber bahan bagi kota, bisa internet. Apa lagi? Agraris. Iya, benar sekali, agraris. Oke, yang kedua, ada rumahnya jauh-jauh. Berarti apa lagi bahas ini?
Berarti kepadatan penduduknya di mana? Di desa. Hah? Iya, benar sekali rendah. Oke, nah kalau di desa rumahnya masih jauh-jauh, nggak rapat-rapat seperti di kota. Oke, jadi karena lahannya juga luas. Oke, yang ketiga, siapa yang tahu ini dimensional self? Ini kan kalau di sosiologi dipelajari. Ayo, hubungan kekeluargaannya gimana? Kalau dimensional self ini apa? Ayo, ada yang tahu? Oke, Jos. Membentuk suatu komunitas atau kayak apa gitu? Kurang sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Berdasarkan darah, sedikit lagi. Ciri-ciri desa apa? Kepentingan bersama. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Dada. Oke, desa sapinya adalah kepentingan bersama atau bergotong royong. Jadi kalau di desa itu, nah, jika ada kegiatan atau segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama. Jadi hubungan kekeluargaan, hubungan kegotong royongannya masih tinggi. Nah. Jadi masih memperhatikan satu sama lain. Oke, berbeda di kota ya. Selanjutnya lahannya luas atau di mana? Luas, benar sekali. Oke, selanjutnya norma-norma dan kebudayaannya gimana di desa? Tinggi atau rendah? Kenapa tinggi, Jos? Karena masih kayak tergantung dengan dia punya tradisi atau kayak gitu. Maksudnya bergantung kepada nilai-nilai dasarnya gitu. Iya, benar sekali, Jos. Oke, jadi norma dan kebudayaannya masih tinggi, nah, masih kental. Jadi masih terikat penuh ya. Itu adalah ciri-ciri desa. Lanjut. Desa berdasarkan tingkat perkembangan. Ada yang mau menjelaskan? Desa berdasarkan tingkat perkembangan kan ada 3S kan? Ayo. Desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Oke, benar sekali. Tepuk tangan buat desa. Oke, ada yang menjelaskan desa swadaya itu desa yang di mana dan berikan contoh. Di tangan. Swadaya itu di mana, ciri-cirinya dan contohnya gimana sih? Satu contoh aja dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, secara ringkas saja. Swadaya itu gimana sih? Ciri-cirinya dan satu contoh. Ada yang menjelaskan? Oke, Karen. Swadaya itu gimana sih? Desa yang masih tradisional. Masih tradisional. Ciri-cirinya gimana? Satu contoh. Sebulan kantor. Iya, oke, benar sekali. Tepuk tangan buat Karen. Desa swadaya itu adalah desa yang masih primitif atau masih betul-betul mengandalkan tradisional. Jadi kalau primitif, nah, dia pola kehidupannya juga tidak terbuka, tinggalnya juga di pedalaman, dan mereka kebudayaan juga sangat erat sama-sama mereka. Mereka tidak terbuka dengan kebudayaan yang lain, hanya kebudayaan mereka. Oke, swakarya ada yang mau menjelaskan dan berikan contoh. Kalau tadi kata si Karen kan desa swadaya kalau membajak sawah Pak menggunakan cangkul karena dia tradisional manual karena kayak swakarya. Oke. Oke, sudah mulai terlepas. Contohnya apa? Iya, benar sekali. Jadi kalau desa swakarya dia sudah menggunakan alat bantuan. Kalau tadi kan menggunakan cangkul. Sekarang desa swakarya sudah menggunakan alat, jadi membajak sawah menggunakan kerbau. Sudah mulai berubah ya, pola pikirnya sudah mulai terbuka. Jadi ada kata mulai. Swasembada yang menjelaskan? Oke, Jos. Desa swasembada itu adalah desa yang memiliki teknologi yang paling maju di antara tiga perkembangan. Jadi desa ini ciri-cirinya tuh memiliki teknologi yang sudah cukup canggih, yang seperti misalnya kayak bertani menggunakan traktor atau menggunakan obat-obat lainnya gitu atau apa. Maksudnya dia punya pertanyaannya udah maju gitu. Oke, benar sekali, tepuk tangan ya, buat Jos. Desa swasembada adalah desa maju. Kalau tadi saya jelaskan, kata Jos fasilitas teknologinya sudah tinggi. Jadi kalau desa swasembada, kalau bajak sawah nggak menggunakan cangkul lagi, nggak menggunakan sapi lagi, tapi sudah menggunakan apa? Menggunakan traktor, sudah menggunakan mesin karena dia dengan teknologi. Oke, sebelum sampai di kota, oke, silakan berdiri dulu. Bapak ada es krim 3 menit. Silakan berdiri dulu. Berdiri.
konsentrasi. Kan tadi ini kayaknya sudah ada beberapa terobosan di praktek konsentrasi. Oke, ikuti yang bapak-bapak. Kalau bapak bilang siku, pegang siku. Oke. Kalau bapak bilang sakit, pegang perut. Oke. Kalau bapak bilang sikat, silakan siapa yang paling suka mengambil pena yang ada di meja. Gitu ya. Oke, ini masih konsentrasi. Jangan diambil. Taruh di tengah penanya Jos. Di tengah di sini. Taruh di tengah di sini. Ya. Di tengah harus adil. Oke. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sikat. Yang menang ya, harus ada pemenangnya nanti. Nanti ada rewardnya untuk pemenangnya. Kita 3 ronde ya. Ada rewardnya. 3 ronde. Oke, sakit. Kalau dia pegang yang lain, berarti udah kalah ya. So, kalau saya bilang sakit dia pegang siku ya berarti udah pasti kalah. Oke, siku. Sakit. Sikat. Oke, nah, ada pemenangnya? Oke, ronde ketiga. Letakin lagi penanya nah, supaya konsentrasi. Oke, udah konsentrasi. Sikat. Udah fokus ya, ini nanti satu lagi mati kefokusan. Udah berdiri lagi, pakai pena. Kalau bapak sebutin pagi, satu sekali. Kalau bapak sebutin siang, tepuk 2 kali. Tapi pagi, siang, malam, 1,5. Oke. Pagi, tuh, siang, malam. Oke, 1,5. Oke. Ini juga hasil dari rewardnya ketika menang ya. Tengok teman sebelah menang. Teman sebelahnya lawannya, bukan teman yang lain, teman sebelahnya itu. Oke. Pagi, siang, malam. Oke, siang, malam, pagi, malam. Oke, tandain teman ya. Oke, tandain teman sekali lagi. Pagi, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam, pagi, siang, malam. Oke, sudah mulai fokus, silakan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke kota. Tadi kan udah di sana. Sekarang kita masuk ke kota. Kalau kota nak, ciri-ciri penduduknya itu diberi tanda kepadatan penduduknya yang sangat tinggi. Tadi kan kalau desa kan rendah kan, artinya rumahnya jauh-jauh nah. Tapi kalau di kota, rumahnya dekat-dekat. Contoh kita tinggal di perumahan, bahkan dinding kita sama dinding tetangga sebelah udah hampir sama. Tapi kalau di desa rumahnya jauh-jauh karena lahannya yang luas. Di strata ekonominya yang heterogen, jadi beragam ya. Dan dia bercorak materialistik, jadi segala sesuatunya dinilai dengan uang. Jadi dia lebih sifat individual. Oke, ini adalah ciri-ciri kota. Jadi dari penjelasan itu, yang nomor pertama kegiatannya apa ini? Kira-kira tunjuk tangan. Oke, apa itu? Industri. Oke, benar sekali, bergerak di bidang industri. Selanjutnya yang kedua, geser sub. Tadi kan dia geser sub, sekarang geser sub. Jelaskan. Ada yang tahu? Tinggal dibalikkan yang tadi dijelaskan tempatnya. Ada yang tahu? Geser sub itu apa? Ayo, tunjuk tangan. Sampai mau tunjuk tangan. Oke, Paleta. Kepentingannya di mana? Kepentingannya di mana? Oke, dana. Kepentingannya di mana? Ikatan darah. Apa dah? Ikatan darah. Ikatan darah. Nah,
tangan nak untuk Alexius. Desa sesep itu kembali kayak lawannya nak. Kalau desa sesep kan kegotong royongannya atau kekeluargaannya tinggi, sedangkan desa sesep sudah mulai menurun. Jadi kayak tadi saya bilang individualis, sudah memikirkan diri sendiri. Jadi kegotong royongan atau kekeluargaannya sudah mulai pudar. Nah, itulah ciri-ciri dari kota. Oke, ini adalah fasilitas. Fasilitasnya gimana di kota? Tunjuk tangan. Nah. Ayo, tunjuk tangan. Oke, fasilitasnya gimana? Fasilitasnya bagus. Oke, fasilitasnya bagus dan sudah lengkap, memadai. Terus di ciri-ciri kota ada gedung-gedung pemerintahan yang banyak. Selanjutnya di kota, kebudayaannya gimana? Norma-norma agamanya? Banyak dan relatif. Ya, ada lagi? Gimana? Bercampur. Ada lagi? Oke ya, norma agamanya nak. Kalau di sini sudah mulai tidak terikat lagi nak, karena dia sudah mulai menerima kebudayaan yang lain nak. Jadi sini sudah di kota sudah mulai budaya. Oke, kepadatan penduduknya, silakan. Gimana kepadatan penduduknya? Rumahnya gimana? Oke, Brenda. Iya, sangat padat. Kembalikan dari desa. Jadi kalau di kota, apalagi kita tinggal di kawasan permukiman, kawasan perumahan, rumahnya itu padat-padat. Dindingnya bahkan kita mungkin udah hampir bersatu sama tetangga sebelah. Itu bedanya di kota ya. Kenapa? Karena jumlah penduduk di kota jauh lebih banyak dibandingkan di desa. Kalau di desa tidak terlalu banyak dan lahannya luas. Kalau di kota, kebanyakan orang urbanisasi dari desa ke kota merantau sehingga penduduknya padat. Otomatis rumahnya juga semakin padat. Oke, sekarang terakhir ini adalah kota berdasarkan tingkat perkembangan. Ada yang mau sebutkan tingkat perkembangan apa aja? Ada 6 kan? Di sana ada yang tahu? Ya ada. Oke, yang pertama adalah Eopolis. Eopolis ini ciri-cirinya ini adalah desa maju swasembadana. Sedangkan polis ini adalah kota kecil. Jadi kata kuncinya kota kecil, tapi industrinya sudah mulai ada. Sedangkan metropolis kota besar, industrinya sudah banyak. Kalau megapolis ini terdiri dari beberapa kota metropolis. Jadi dia jauh lebih besar lagi. Kalau trimapolis ini adalah terjadinya kemacetan dan tingkat kriminalnya yang tinggi. Jadi di sini di gambarnya ini lalu lintas. Jadi di sini kalau udah mulai banyak macet, kriminalnya sangat tinggi, sudah termasuk trimapolis. Yang terakhir adalah nekropolis. Nekropolis ini adalah tahap kancuran. Tahap kancuran disebabkan karena perang, sehingga masyarakatnya banyak yang pergi meninggalkan negara tersebut atau wilayah tersebut. Itu adalah nekropolis. Oke, dari yang Bapak jelaskan desa kota yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, di sini ada yang mau kalian kerjakan lembar kerja besar tadi. Kerjakannya teman sekelompok. Oke, silakan bagi dulu. Nanti ini gampang kok. Kalau kamu tadi dengarkan yang saya jelaskan, bisa jawab. Ini adalah LKPD. Nanti beberapa kalau Bapak tunjukkan, silakan dijawab, diskusi dengan teman sebelahnya. Nama kelompoknya, namanya aja, nama kalian aja. Nama lengkap atau nama singkat? Nama Jos aja, Jos, Tiffany. Oke, berdiskusi dengan teman sebelahnya. Di sini ada LKPD. Jadi kalian menganalisis gambar. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, dari gambar kalian harus bisa bedakan mana desa mana kota. Terus berdasarkan tingkat perkembangan juga, berdasarkan gambar kalian harus bisa bedakan mana desa mana kota. Oke, tadi kan udah tahu kan ciri-ciri desa kota kan? Mana? Iya, laptop.
Iya traktor, tapi anak-anaknya pegang laptop. Oke, kan kalau tingkat perkembangan jawabannya kan swadaya, swakarya, swasembada kan. Kalau kota berdasarkan tingkat perkembangan yang tadi saya jelasin, polis, polis itu ya kan, metropolis, megapolis. Oke, nanti dua kelompok mewakili maju ya kan. Saya kasih waktu ini adalah kurang lebih 5 menit aja ya cukup kan. Ini tukar pendapat sama temannya, berdiskusi, analisis gambar. Lihat gambarnya, kira-kira maju nggak itu gambar? Kira-kira gitu. Traktor, terus dia pegang laptop. Jadi walaupun anak-anaknya bajak sawah, dia nggak lupa belajar. Mereka pegang laptop. Pegang laptop loh, berarti gimana itu traktor aja? Mesin lah. Kan tadi udah saya kasih penjelasan kan, kalau dia pakai mesin berarti apa? Bisa ya? Udah kan? Bisa. Oke udah. Kalau udah, analisis mulai analisis. Oke, kita bahas bersama nanti ya. Ingat jawaban kalian, nanti dari situ kalian tahu berapa nilainya. Kumpulin. Kalau yang sudah selesai boleh kumpulin. Oke, Reno atau Paleta maju. Dua-dua. Reno dan Paleta maju. Oke, kita bahas sama-sama di slot kita. Silakan maju. Oke, nah kita lihat ya nak. Di sini katanya mana yang termasuk desa. Ini nomor gambar berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada 5 gambar nih. Desa yang mana aja? 1, 2, sama 5. Oke, 1, 2, dan 5. Kita lihat kita kelompok lain saya untuk mana tahu berbeda ya. Kelompok Venesia, maju Venesia. Lanjut. Enggak, kalian di sini dulu untuk perbandingan. Apakah sama? Ayo Venesia. Jangan jelas. Oke dah, ini kasih. Tunjuk nak, mana desa, mana desa? Nomor berapa aja? Dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang lain sama kan?
dan 4 itu adalah kota. Lanjut, nomor 2, kelompok Renon. Mana kota? Nomor gambar nomor berapa aja? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Oke, kelompok Vanessa. Oke, yang lain sama? Oke, benar, berarti udah paham ya. Lanjut, tingkat perkembangan. Kan perkembangan swadaya, swakarya, swasembada. Oke, yang mana swadaya? Oke, nomor 2, swakarya. 3, swasembada. 1 dan 4. Kelompok Vanessa. Sama, yang lain sama? Oke, benar, berarti udah paham. Kalau nonton banyak kan ya. Oke, yang keempat, berdasarkan tingkat perkembangan kota. Oke, yang gambar pertama, criminality apa? Trinopolis. Kota kecil? Polis. Peperangan? Necropolis. Kota besar? Oke, desa maju? Geopolis. Metropolis? Gabungan kota metropolis? Oke, kelompok Vanessa? Sama. Oke, yang lain sama? Atau yang salah? Sama. Oke, tepuk tangan nak untuk mereka berdua. Oke, silakan kembali. Berarti kemungkinan ini nilai kamu jadi 100. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang mau berani nak satu orang untuk menyimpulkan dari materi ini apa yang kita pelajari? Silakan maju. Ayo, siapa yang mau? Tunjuk tangan. Ada? Atau bapak yang nunjuk? Kalau nggak ada ya bapak yang nunjuk jadinya. Kan berarti udah paham kan? Enggak substitute atau pakai. Siapa ya? Tunjuk tangan. Ada yang mau? Nggak ada. Oke, kita tunjuk Andres. Baik Andres. Saya biar tahu kalian dari simpulan ini paham atau enggak. Oke, yang kamu ingat apa dari materi ini? Atau yang bisa kamu simpulkan dari awal sampai akhir itu menurut karangan kamu? Nggak usah tentang desa. Oke, dengarkan teman Andres. Silakan. Desa itu lahannya luas. Terus tingkat perkembangannya ada swadaya, swakarya, dan swasembada. Oke. Terus Kota itu penduduknya lebih padat. oke. Terima kasih tepuk tangan. Nak. Oke, kalau ada yang mau, kalau ada satu ini perempuan, siapa yang mau? Perempuannya? Nggak ada yang mau. Oke, Karim lah. Kita lihat. Oke, silakan simpulkan Karim. Apa yang kamu pelajari tadi? Oke, tepuk tangan buat Karim. Oke ya, jadi bisa bedakan desa itu pasti ciri-cirinya agraris, lahannya luas, jumlah penduduknya juga sedikit, karena lahannya luas badan penduduknya juga rendah. Kalau kota, kebalikannya nah, individualis, tadi disesap kan, masih kekeluargaannya masih rendah, nilai norma-norma budaya juga sudah mulai pudar. Oke, bergerak di bidang industri atau jasa. Oke, sebelum Bapak akhiri materi, ini ada Bapak ada refleksi. Bagikan, nanti kumpulkan mas saya. Oke, kerjakan. Ini yang menurut kalian teknologi kami ya. Oke, tulis nama kalian nak di atas lembar refleksi. Nama kalian di atas lembar refleksi itu, karena ada nama lembar refleksi ya. Silakan. Di
Oke, apa yang kalian rasakan pada hari ini silakan diutarakan. Tulis namanya di atas lembar referensi. Supaya next time saya bisa perbaiki jika ada kekurangan. Jadi nanti next karena kita sudah selesai tentang desa dan kota, nanti kita akan next pertemuan berikutnya melanjutkan membuat miniatur ya. Jadi kita membuat miniatur bisa desa atau kota sesuai dengan apa yang kalian sukai. Arti nama apa? Mana? Ya, namanya di atas lembar referensi. Mana tahu ada yang lagi patah hati ya kan, sedih dia, galau, mana tahu. Jadi mau belajar pun dia tidak suka Pak. Oke. Kumpulkan jelas. Ya, ke mereka itu. Yang belum sudah. Ya, sama cus kumpulnya. Oke, dah. Demikianlah materi kita hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tata ruang miniatur. Jadi membuat miniatur desa dan kota. Sebelum Bapak kiri, berdoa dulu. Ini dulu doa. Selamat pagi.